Shalom saudara. Pengurus PD Immanuel memberikan kepada saya tema untuk kita pelajari pada malam hari ini, yaitu pemulihan hati. Saya berusaha belajar bagaimana sih caranya memulihkan hati. Akhirnya saya tiba pada sebuah pemahaman menurut saya, karena kita nggak bisa memulihkan hati sebetulnya. Karena pemulihan hati itu adalah dampak atau hasil dari sesuatu yang kita lakukan sebelumnya. Sama seperti kalau Anda lapar, gimana caranya supaya tidak lapar? Ya makan. Anda mengerti maksud saya? Nah seperti itu, analogi yang sama kita pakai ketika kita berbicara mengenai pemulihan hati. Kalau kita, berarti ada nggak beres dengan hati kita. Maka agar kita tidak mengalami pemulihan hati, ya jaga hatimu. Jadi hari ini saya akan bawa saudara dalam pembelajaran mengenai bagaimana kita menjaga hati sebagai orang Kristen, bukan hanya sebagai orang Kristen, karena kalau sebagai orang Kristen kita akan menjaga hati kita dengan prinsip-prinsip firman tentunya. Tapi juga sebagai manusia, karena selama kita hidup di dunia, bergaul dengan orang lain, ada orang-orang di sekitar kita, kita berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka, kita berpotensi untuk tidak bisa menjaga hati. Dengar omongan, telinga tipis saudara. Bisa saja kita berkata, enggak berdampak. Tapi sebenarnya itu bergaung dalam spiritmu. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga hati agar kita tidak mengalami pemulihan hati. Dan kita semua tahu bahwa ayat yang sering kali dibicarakan mengenai pemulihan hati itu ada di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Ayo singkat sekali dan kita akan dalami apa maksud dari ayat ini. Kita baca bersama-sama Amsal 4, 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah sebelum kita mendalami ini saudara, kalau kita membaca struktur ayat ini, karena ini disampaikan di dalam bahasa Ibrani, dan ini adalah nasihat folklore, artinya dari percakapan yang lahir dari kalimat-kalimat verbal yang kemudian ditulis menjadi Amsal. Makanya kalau Anda membaca kitab Amsal itu nggak ada urut-urutannya. Pasal 1 beda dengan pasal 2. Jangankan pasal, antara ayat 1 beda dengan ayat 2 nggak ada kaitannya, bahkan bertentangan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi ini adalah kumpulan nasihat-nasihat verbal yang kemudian ditulis, saudara. Sehingga Amsal 4:23 ini adalah juga sebuah nasihat dari orang tua yang memiliki hikmat lebih tinggi kepada orang lain atau kepada anak-anak yang hikmatnya mungkin lebih rendah. Sehingga keputusan untuk menaati nasihat ini tidak terletak pada mulut si pemberi nasihat, tapi terletak pada telinga yang mendengar nasihat itu. Jadi kau jaga hatimu atau tidak kau jaga hatimu urusan kau, kata orang Batak. Anda mengerti maksud saya? Pokoknya aku sudah memberikan yang terbaik buatmu. Kamu mau nurut atau tidak, keputusan ada di tanganmu. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nasihat penting. Kata waspada di situ itu seperti kalau kita main kelereng itu, membawa kelereng dengan sendok, dan kita harus berjalan dengan cepat. Kita harus menjamin sampai di tujuan tanpa menjatuhkan kelerengnya. Nah itu aja menjaga. Artinya di setiap aspek perjalanan kita, apakah kita begini, kita harus menjaga ini. Apakah kita begini, kita harus menjaga ini. Apakah kita sedang berhadapan dengan sesuatu hambatan di depan kita, kita harus menjaga ini jangan sampai jatuh. Apakah kita harus meloncat, apakah kita harus merayap, kita harus menjaga ini supaya tidak tetap jatuh. Jadi kata menjaga di situ dengan segala kewaspadaan itu artinya benar-benar totally. Tidak ada ruang untuk lengah. Mengapa setan bisa masuk di luar sana dalam hidup kita itu karena kita lengah. Dia tidak masuk pada kita, pada kekuatan kita. Karena dia tahu Anda bisa bertahan. Dia masuk dalam hidupmu pada kelemahanmu. Dan dia adalah oknum yang sudah belajar. Cara menghadapi si A itu dia sudah menghadapinya pada ribuan tahun yang lalu. Dia tahu cara menaklukkannya. Jadi jagalah hatimu, saudara. Nasihat dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebenarnya kata terpancar itu tidak boleh kita mengerti seperti yang begini, saudara. Dari bawah itu ada sumber air, lalu ada tekanan, lalu terpancar. Tidak. Kata terpancar di situ maksudnya adalah ketika engkau menjaga hati, maka kehidupanmu baru dimulai. Jadi baru ada aliran yang keluar. Jadi kalau Anda tidak menjaga hati, enggak bakalan ada yang terpancar. Makanya orang-orang yang tidak menjaga hati kayak zombie kalau jalan. Memang dia bernafas, tapi sebenarnya dalam perspektif firman Tuhan, dia bukan orang yang hidup, tapi orang yang mati. Dan segala apa yang dipegang oleh orang yang paling tidak bisa menjaga hatinya, tidak akan pernah hidup. Enggak ada pernah hidup. Dia bisnis, mati. Dia bergaul, hubungannya mati. Dia melayani, tidak berdampak. Apapun yang dia kerjakan. Karena di mana-mana dia tidak bisa menjaga hatinya. Jadi betapa penting yang disebut dengan menjaga hati itu. Ini bukan hanya nasihat yang kita udah sering dengar lalu kita abaikan. Alah gua tahu. Nggak bisa begitu. Diingatkan terus menerus karena kemampuan kita menjaga hati hari ini tidak bisa menjamin bahwa besok kita akan kebal. Jadi harus kita lakukan terus menerus. Anggap saja Anda semua adalah mahasiswa saya hari ini. Jadi saya akan menjelaskan menjaga hati dalam 3 hal. Kan khotbah harus terstruktur saudara supaya mudeng. Anda tahu apa yang dibawa pulang, bukan hai ho. Lalu pulang, tadi khotbahnya apa? Enggak tahu gua. Muter-muter. Ada 3 hal yang akan kita pelajari untuk menjaga hati itu. Pertama, saya akan menjelaskan kepada saudara apa itu hati. Kita harus ngerti dulu dong, hati itu apa? Apakah hati itu sebagai lambang heart yang suka kita gunakan dalam emoticon kita? Apakah memang demikian? Atau itu sebagai hati dalam arti real? Pernah makan hati ayam itu saudara? Enak ya? Enak. Atau hati kelinci, atau hati sapi. Apakah itu? Kita akan belajar nanti. Yang kedua, kita akan belajar apa saja yang membuat hati itu menjadi rusak. Karena pada dasarnya Tuhan memberikan dan pada saat menciptakan saudara dan saya, Dia memberikan hati yang sehat. Hati yang pure, belum ada pengotor apapun, hati yang baik. Jadi pasti ada yang salah saudaraku. Kalau hati kita berubah menjadi tidak baik. Dan baru yang ketiga nanti kita akan belajar gimana sih caranya. Kalau hati kita sudah terlanjur gak bisa kita jaga, gimana caranya untuk mengalami pemulihan. Nah yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai hati. Oke. Masih bersama-sama dengan saya? Oke. Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan. Itu disebut manusia ketika roh Allah ditiupkan di dalam struktur yang dibuat dari tanah liat. Dan struktur dibuat dari tanah liat itu disebut sebagai tubuh. Jadi kalau saudara bisa pegang dagingmu cubit, lalu begini, pegang begini, Anda sisiran, yang sedang Anda layani itu tubuh. Anda lapar itu tubuh. Ya. Anda merasa tersakiti secara fisik, kakimu terantuk batu, itu tubuh. Jadi manusia pertama kita bisa lihat dari strukturnya sebagai sebuah tubuh. Amin, saudara? Ada yang tidak ada tubuh di sini, takut kita pulang kita. Yang kedua, saudara-saudara, supaya tubuh itu bisa berinteraksi, bisa merasakan emosi, ya, bisa merasakan sesuatu. Maksud saya dalam arti psikologi, ya, maka dia diberi jiwa. Dalam hal ini, kalau kita hanya mendefinisikan ciptaan sebagai tubuh dan jiwa, dengarkan saya, kita tidak ada bedanya dengan binatang. Nggak ada. Karena binatang juga punya tubuh, punya daging, punya darah, punya sel-sel tubuh, punya tulang, sama seperti manusia, dan dia juga punya jiwa. Binatang bisa nangis enggak? Bisa, itu karena jiwa. Ketika dia tahu tuannya datang, ekornya, apa itu namanya? Gerak-gerak, oh tuanku datang, dia sambut saudara. Karena dia bisa, dia memilih, anjing itu kan binatang apa ya, binatang paling setia ya. Saya tidak bisa mengerti, orang kok bisa makan anjing ya.
Bertobat yang seperti itu kalau ada di sini. Saya barusan pulang dari sebuah sekolah Alkitab, saudara, di luar Jawa. Saya nginap di mes karena sekolah Alkitabnya itu agak, ya biasa kalau sekolah Alkitab itu di tempat yang sunyi sepi, saudara. Jadi saya tanya, mana anjing kenapa tidak ada anjing di kompleks ini? Dia berkata, setiap ada dogi di sini, itu sudah disikat, Pak. Saya bilang, kalian ini gila ya, itu binatang paling setia. Apa karena tidak melihat mukanya waktu kamu mau pukul kepalanya itu? Enak, Pak, Bapak mau coba, nanti kita ada satu lagi, Pak, milik tetangga, nanti kita hajar malam ini. Menyambut Bapak sebagai guru datang mengajar kami. Saya bilang, bertobat kalian. Jadi manusia yang membedakan kita dari ciptaan yang lain, saudara, adalah kita diberi roh. Jadi itu yang membuat kita berbeda dengan binatang. Makanya kalau ada yang bertanya, Pak Pendeta, kalau binatang mati masuk surga enggak? Enggak masuk surga, dia enggak punya roh. Karena yang menghuni surga itu roh. Roh kita itu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Makanya sebenarnya Rasul Paulus itu benar. Dia berkata bahwa manusia adalah makhluk roh. Supaya dia enggak disebut setan, makanya diberi tubuh. Amin, amin, amin. Jadi saudara dan saya ini adalah makhluk roh. Nah, tubuh adalah kontainer bagi roh itu. Makanya jangan pernah menghina fisik manusia. Hanya karena mukanya jelek, hidungnya mancung ke dalam, hidungnya mancung keluar. Dia lebih tinggi kayak tiang listrik atau besar kayak gentong. Itu cuma kontainer. Sebab kalau manusia mati, kontainernya ikut terangkat ke surga enggak? Enggak, ditinggal. Coba lihat kiri kananmu. Kasih tahu, kamu indah di mata Tuhan. Hai, haleluya. Jadi harus pede dengan diri kita ini, tubuh kita. Amin, amin, amin. Tapi di dunia ini saya belajar melihat adalah yang kadang-kadang tidak pede dan berani melawan Tuhan dalam hal ini, saudara, adalah perempuan. Ras terkuat di bumi itu, saudara. Tuhan udah kasih alis yang indah, dia tidak pede, dia lukis ulang apa yang sudah Tuhan lukis. Benar nggak? Yang melukis alisnya bilang amin. Anda berani melawan Tuhan. Tuhan ini lukisan dari Tuhan ini bagus sih Tuhan, tapi terlalu lebat. Kutipisin dikit ya. Tuhan yang dari Tuhan ini tidak naik ke atas. Aku naikkan ke atas ya. Tuhan, ini kurang cakep, aku kurang cantik. Saya kikis saja lalu tulis ya. Diukir ulang ya Tuhan. Berani loh sama Tuhan itu perempuan itu. Jadi ingat ya ibu-ibu, setiap kali Anda melukis alismu, ingat saya. Aku lagi melawan Tuhan. Jadi manusia itu saudara, gabungan dari 3 indikator ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Masih bersama-sama dengan Pak Sony? Amin, amin, amin. Taruna, bisa mendengarkan? Itu baru taruna. Itu baru taruna. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat hati itu ada di mana. Tadi kita sudah belajar ada tubuh dan jiwa, oke? Nah, tubuh ketika bersinggungan dengan jiwa, maka irisan itu disebut daging. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai flesh. Dalam ilmu teologi namanya ini teologi sistematika. Mudeng toh? Saya ajarin Anda supaya Anda jadi ngerti. Oh, jadi yang namanya daging itu ternyata bukan ini. Dalam konsep biblikal itu, daging itu adalah gabungan irisan antara tubuh dan jiwa. Nah, supaya kita menjadi manusia, Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Makanya kita berbeda dari ciptaan yang lain, disebut the crown of creation. Lebih tinggi derajatnya dari ciptaan-ciptaan lain yang hidup, yang memiliki jiwa. Karena kita punya roh Allah, saudara. Maka coba lihat. Tuhan memberikan, Elohim memberikan rohnya pada flesh itu. Elohim memberikan rohnya pada daging itu. Supaya daging itu disebut nanti dengan imago Dei. Wajahmu, rupamu menjadi serupa dengan rupa Tuhan. Karena rohnya.
Jadi rupanya itu bukan pada tubuh dan jiwanya, rupanya itu pada daging, saudara. Maka ketika roh itu diberikan kepada manusia, kita melihat sesuatu yang indah, saudara. Nah, ada juga irisan antara roh dan jiwa, dan itulah yang disebut dengan hati. Your heart. Pahami baik-baik gambar ini. Jadi daging dalam konsep firman Tuhan bukan kulit saudara, bukan tulang, tapi daging, flesh adalah irisan antara tubuh dan jiwa. Sementara yang disebut dengan hati, seperti tadi Amsal begini tadi ya, keep your heart, jaga hatimu, ya. Itu bukan benda, bukan hati ayam yang enak, jeroan, bukan, tapi hati adalah irisan antara jiwa dan roh. Makanya kalau seorang perempuan sudah menyerahkan hatinya kepada laki-laki, saudara, kenaknya jiwanya dan rohnya. Makanya di situ artinya tai ayam rasa coklat. Karena udah diserahkan hati. Ya, hati itu tadi apa? Irisan antara apa? Jiwa dan roh. Paham sekarang saudara? Paham ya? Nah, bagaimana dengan hati? Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, saudara. Hati itu adalah sebuah tempat. Seperti saya punya tempat kartu, ya. Jadi saya di mana-mana saya bawa kartu ini. Tempat ini, untuk kartu nama, debit card, kartu parkir, pokoknya semua ada di sini. Tempat untuk menyimpan sesuatu. Jadi hati itu seperti tempat ini. Boleh dikatakan digambarkan sebagai sebuah lemari. Boleh kita gambarkan sebagai sebuah ruang yang menampung sesuatu. Makanya pengamsal berkata, hati-hati menjaga hatimu itu. Sebab karena dia berfungsi sebagai sebuah tempat, apa saja bisa masuk. Baik benda yang baik maupun benda yang tidak baik. Baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Namanya tempat. Coba lihat ya saudara, rumahmu, di rumahmu itu ada tempat untuk menyimpan yang baik. Ya, ada benda yang tidak baik ada di dalam rumah sebagai sebuah tempat. Demikian juga dengan hati. Hati itu menjadi tempat. Dan di dalam hati itu saudara, karena dia menjadi tempat bagi segalanya. Itulah sebabnya di dalam pengamsal ini dikatakan jaga hatimu. Jaga hatimu. Karena di dalam hatilah ada yang namanya pikiran. Di dalam hati ada yang namanya perasaan. Di dalam hati ada yang namanya kehendak. Ini adalah area yang seringkali kita gagal untuk kita jaga. Mungkin kita bisa menjaga pikiran kita, tapi gagal menjaga perasaan. Itu tetap tidak bisa menjaga hati. Mungkin kita bisa menjaga pikiran dan perasaan, tapi kita tidak bisa menjaga kehendak kita. Itu didefinisikan sebagai tidak bisa menjaga hati. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu bestie, saudara. Dan yang pertama kali dalam pengalaman saya sebagai gembala, saudara. Dalam pengalaman saya sebagai pendeta itu, setiap kali berjumpa dengan jemaat dan mengalami masalah hati yang butuh pemulihan, yang pertama kali terkena dari 3 ini adalah perasaannya. Apalagi ibu-ibu, dia udah cantik, dia selalu merasa jelek. Dia lupa bahwa yang dia lihat di cermin itu cuma kontainer. Ada ibu-ibu yang pernah protes sama saya, benar Pak Sony, kontainer, tapi penampilan kontainer juga penting. Iya juga ya. Perasaan. Nah perasaan itu kalau udah kena saudara, dia bestie pada pikiran. Makanya orang yang sudah kena perasaannya, dia akan memikirkan terus dan tidak akan pernah selesai. Menginduksi pikiran. Nah kalau pikiran sudah terinduksi, tinggal tunggu waktu, dia akan menjadi sebuah kehendak. Dan kehendak itu tadi itu saya salah makan saudara. Saya tidak tahu benda apa yang asing sehingga alergi saya agak kumat. Jadi saudara kalau perasaanmu udah kena,
Mengapa Anda selalu memikir-mikirkan cowokmu, ibu, perempuan-perempuan, gadis-gadis ya? Karena perasaanmu udah kena. Lalu muncul di pikiran, mulai membayangkan dia, mulai melakukan hal-hal logis, memikirkan logis boleh nggak kawin sekarang apa nanti ya, lanjut atau tidak ya. Pokoknya dipikir-pikirkan terus. Dan kalau Anda pikir-pikirkan terus, dia akan, karena dia besti juga dengan yang namanya kehendak, maka muncul dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan tinggal tunggu waktu, perilakumu akan berubah sesuai dengan kondisi hatimu. Jadi perbuatan kita sebenarnya adalah cerminan dari hati kita. Bukan hanya wajah. Perbuatanmu itu bisa dijelaskan dirunut ke belakang. Dia mulai dari mana? Dari hati. Makanya hati-hati menjaga perasaanmu. Oke? Kadang-kadang kita sebagai jemaat itu gak bisa jaga perasaan terhadap pendeta kita. Hati-hati, nanti perilakumu kacau. Kadang-kadang sebagai orang itu gak bisa menjaga perasaan kita dengan tetangga kita. Gak bisa jaga perasaan kita dari sesuatu yang berada di luar diri kita. Makanya penting sekali menjaga hati. Kalau tidak, ketiga ini akan kena. Saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Karena hati adalah tempat bagi segalanya. Jangan pikir Tuhan yang menjaga hatimu. Saya pernah mendengar seorang mak-mak berdoa, Tuhan jaga hatiku Tuhan. Tuhan jaga hatiku Tuhan. Itu anakku nakal sekali, udah berapa kali ku tegur gak mau nurut. Tolong jaga hatiku agar aku tidak ngutukin dia. Saya bilang, mak doanya salah. Hatinya mak. Gak ada urusan Tuhan menjaga hatinya mak. Mak sendiri yang jaga hatimu. Karena yang punya hati itu kamu, bukan Tuhan. Anda yang punya hati kok Tuhan suruh jaga. Anda lagi punya persoalan, Tuhan suruh jaga hatimu. Enggak bisa begitu. Anda yang bertanggung jawab untuk membuka pintu hatimu. Apa yang boleh masuk dan apa yang tidak boleh masuk. Seperti yang saya jelaskan tadi. Hati itulah pintu masuk. Tempat bagi segalanya. Jadi kalau yang ada jelek-jelek di sini, yang ada di dalam hati. Sehingga akhirnya hatimu jadi pahit, kacau dunia persilatan, toliong to hidupmu. You know? Itu karena Anda membuka pintu untuk yang begitu-begituan masuk. Makanya akhirnya orang seperti itu harus didoakan. Gak bisa tumpang tangan, tumpang kaki supaya hatinya pulih. Iya. Sekarang ini Pak Fauzi di Afrika ada gerakan pengurapan baru. Gerakan pengurapan baru sekarang ada yang namanya Holy Kick. Jadi nanti pendetanya, misalnya saya panggil itu pemain bass tadi. Sini kamu, dari situ. Touch! Touch! Oh, kena loh, diguling-guling itu. Saya berkata, Tuhan, aku gak mau yang begini. Terkenal sih, terkenal kita nanti, cepat terkenal. Ya tahu? Tapi cepat bawa orang masuk neraka. Saya gak pernah melihat Yesus menyembuhkan orang. Paling kasar yang Yesus lakukan adalah meludahi. Benar ya? Tapi dia tidak pernah menendang, saudara. Tapi walaupun Yesus pernah meludah di tanah, saya nggak pernah mencoba metode itu. Ya kan? Jadi hati adalah tempat bagi segalanya. So keputusan kita untuk kalau hatimu jelek, busuk itu karena Anda yang memutuskan, bukan Tuhan. Yang buka pintunya itu Anda, kita, saudara. Itu yang membuat hati kita menjadi rusak. Maka orang-orang Kristen yang tidak bisa menjaga hatinya akan memiliki yang disebut dengan bukan dark coklat ya saudara. Dark heart syndrome. Dark coklat itu enak, mengurangi kolesterol. Tapi hati yang gelap itu bukan mengurangi kolesterol, nambah ya. Banyak anak-anak Tuhan. Kelihatannya wajahnya baik-baik saja, tapi dalam pikiran, perasaan dan kehendaknya hatinya sakit. Tuhan tidak menciptakan kita dengan hati yang sakit loh saudara. Kalau saya berdoa buat orang yang tidak bisa berjalan, doa saya selalu seperti ini saudara. Tuhan, engkau menciptakan orang ini awalnya bisa berjalan. Sekarang dia gak bisa jalan, ini gimana caranya Tuhan nyatakan mujizatmu, sembuhkan. Demikian juga dengan hati. Tuhan menciptakan kita dengan hati yang baik, yang sehat, yang murni. Jadi apa yang salah dengan kita?
Karena kita mengizinkan pengotor-pengotor hati itu masuk di dalam diri kita. Kita mengizinkan membuka pintu lebar-lebar terhadap perusak-perusak hati. Nah, orang yang seperti ini saudara biasanya terpuruk lebih dalam. Ini sejumlah daftar. Catat dan evaluasi dirimu saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di antara 7 hal ini di mana Anda yang paling lemah? Di mana Anda yang paling lemah? Ada yang punya 1 saja dari 7 ini? 2 saja? 3 saja? Atau semuanya? Hari ini kita doa pengurapan untuk pemberesan hati. Tapi itu tidak akan pernah ada gunanya kalau understandingmu tidak dibentuk ulang. Karena pemulihan hati yang paling utama bukan karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu hanya mengcover, hanya datang setelah Anda membuka hati dan membereskan dari dalam. Ketika Anda tidak mampu, baru Roh Kudus bisa masuk. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan semuanya kita taruh menjadi bagian Tuhan. Mau kita minta karya Roh Kudus tapi hatimu Anda tutup, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mau Roh Kudus bermanifestasi di situ, coba tanganmu begini saudara, tangan saudara begini. Lalu sementara tanganmu yang satu begini, lalu tangan yang satu berusaha membukanya. Bisa enggak? Karena Anda tetap menutup. Seperti itu Roh Kudus. Dia ada di sini. Jangan undang-undang dia, tapi Anda sendiri nutup. Buka dulu, baru dia bisa bermanifestasi. Nah, agar terbuka kita perlu bereskan. Pertama, kita seringkali disakiti yang membuat hati kita rusak, kacau itu. Omongan orang. Atau tindakan-tindakan orang yang menyakiti hidup kita. Omongan orang. Jangan punya telinga yang tipis, saudara. Peduli amat. Dia mau ngomong apa, karepmu, kata orang Jawa. Karepmu. Kalau nggak percaya nanti lihat Instagram saya, Pastor Sony Zaluhu. Lihat. Di situ saya posting pengurapan-pengurapan. Pengurapan-pengurapan. Yang maki-maki saya banyak, saudara. Maki-maki. Yang beda aliran, beda teologi. Sama-sama orang Kristen. Yang Protestan, maki-maki saya. Yang non-Protestan juga, maki-maki saya. Saya bilang, karepmu. Saya tetap posting kok. Mau apa? Malah saya pancing-pancing. Supaya dia komen terus. Jadi, karena kalau dia komen terus, reel saya gulung. Anda mengerti maksudnya? Jadi saya bilang, oh ini pendeta palsu, dia bilang. Oh ini bantuan jin. Saya bilang, oh ya. Lalu kadang-kadang saya pancing, jin dari mana? Dia jawab lagi. Nah kalau dia jawab lagi, reel saya naik. Dia nggak tahu, hati-hati sama orang pintar. Hati-hati. Kadang-kadang kita sudah tersinggung dengar omongan orang. Suka tersinggung. Apa orang ini? Padahal yang dikatakannya benar. Benar nggak? Coba ibu-ibu, jangan, saya selalu ngomong pada bapak ya. Jangan pernah kasih tahu pada wanita. Jangan pernah bilang pada wanita, pertama, mukamu elek. Jangan. Yang kedua, jangan pernah bilang pada wanita, kamu makin gemuk. Marah dia. Dia ambil sepatu dilempar ke muka saudara. Tapi puji dia, kamu makin cantik. Kamu makin seksi. Wah, makhluk terkuat di dunia. Tuhan berani dilawan apalagi suaminya. Omongan orang bisa bebas ngomong apa saja. Anda gak bisa mengontrol mulut orang. Gak bisa. Anda gak bisa ngontrol perilaku orang. Anda dibullying itu biar aja. Kalau ya udah biar aja lah. Yang kedua, saudara, ada dendam-dendam terpendam dan amarah. Yang sengaja kita simpan. Saya pernah dengar, maaf ya Pak Sony, aku mengampuni yang seperti ini. Tapi kalau udah level begini, ku bawa mati. Aduh tante, itu bahaya. Tante mati dengan roh yang dendam. Bereskan hidupmu. Kita bisa dendam kepada orang, saudara, boleh, karena itu manusiawi. Tapi jangan biarkan dendam itu mengontrol hidup saudara. Dan jangan engkau membiarkannya nanti dia jadi berakar dan menciptakan semacam gelombang dendam yang lebih besar. Jadi ketika Anda menemukan Anda dendam pada seseorang,
atau dendam pada masa lalumu, atau kepahitan. Dendam itu berdekatan dengan yang namanya kepahitan. Kepahitan dengan situasimu, segera bereskan. Kalau kepahitan dengan situasi, ya terima kenyataan. Hanya itu, saudara. Itu akan membuat kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Kita suka iri hati pada pencapaian orang lain. Pahit hati kepada orang lain. Tersinggung dengan perilaku orang lain. Bahkan ada orang-orang yang kecewa terhadap Tuhan. Pantaskah kita kecewa kepada Tuhan? Belajar dari Yunus. Dia marah pada Tuhan. Tuhan mendidik hambanya. Pantaskah engkau marah? Bukankah aku Tuhan? Siapa kita? Berani kecewa pada Tuhan. Justru ketika kita sedang mengalami pergumulan, problem, kita harus makin dekat kepada Tuhan itu. Supaya kita bisa tahan dan kuat. Ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Jangan tunggu, saudara. Masalah-masalah yang tidak terselesaikan itu, jangan tunggu orang masuk ICU dulu. Lalu ada pendeta melayani saudara. Aku masih dendam terhadap ini, tolong doakan saya Pak Pendeta. Lah piye? Jangan tunggu, segera bereskan. Kalau Anda tahu dari poin-poin ini, saudara. Ada bagian yang mendesak. Perlu Anda bereskan malam ini. Karena ini selalu menyangkut keterkaitan dengan orang lain. Orang boleh ngomong apa saja dengan saudara. Tapi waktu yang akan membuktikan kehidupanmu itu di hadapan banyak orang. Kita tidak perlu membela diri. Kita jaga hati kita. Haleluya. Orang Kristen itu paling senang membicarakan masa lalu sesamanya. Masa lalu orang lain. Lah, yang penting kan Anda sudah menjadi manusia baru, ya udah biar dia utak-atik aja. Dan ini adalah indikator-indikator yang bisa merusak hati kita sehingga akhirnya kita memiliki hati yang rusak. Memiliki hati yang tidak utuh lagi, saudara-saudara. Memiliki hati yang kacau. Saya sebetulnya, ada nggak kertas yang bisa saya robek? Bisa ya Pak? Kan itu rundown saja kan? Oke, perhatikan Pak Sony ke depan. Saya tidak sedang membuat sulap loh. Saya kurang rapi mengerjakan ini. Tapi anggaplah ini adalah gambaran hati saudara. Beginilah. Oke. Coba lihat, ini dampaknya loh saudara. Ini dampaknya terhadap 7 hal itu. Pertama, Anda mendengar perkataan dan menerima perilaku orang lain yang membuatmu tersinggung. Anda dendam, Anda marah, hatimu robek. Anda diperlakukan semena-mena dengan orang lain dan tidak berdaya, hatimu robek. Anda terlanjur cinta pada seseorang dan dia meninggalkan saudara, hatimu rompal. Ada masalah yang tidak terselesai, hatimu cuil. Lalu Anda tempel dengan isolasi. Ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan hatimu, rompal. Tuhan tidak menciptakan kita dengan hati yang seperti ini, saudaraku. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan pola hati yang seperti ini. Ini akan terjadi loh. Jadi perpotongan antara roh dan jiwamu itu akan rusak seperti ini. Ingat-ingat ya. Supaya Anda tahu. Akan rusak seperti ini. Dari salah satu di antara 7 hal ini. Atau jangan-jangan hampir semuanya. Seberapa sering kita datang ke hadirat Tuhan. Kita tidak pernah mengalami breakthrough dan terobosan. Karena kita gak beres hatinya. Hatinya luka. Hatinya bolong-bolong. Hatinya tidak lagi utuh sebagaimana diciptakan. Sebagaimana Tuhan beri pada awalnya. Maka hari ini ketika Anda menemukan itu. Jangan pernah berkata, hatiku baik-baik saja Pak Pendeta. No. Tidak.
Sebab orang yang tidak bisa menjaga hatinya seperti penyakit yang kata dokter silent killer. Dia akan berakar makin kuat, makin banyak dan menghitam yang akan membuat hidupmu tidak akan baik-baik saja. Ini bagian yang terakhir. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengalami pemulihan dari semua itu. Enak tahu kalau ada itu kalimat itu, saya sedang berada dalam proses recovery. Recovery. Kadang-kadang mahasiswa itu juga gak bisa jaga hati pada dosennya, saudara. Saya punya banyak mahasiswa nangis sama saya. Karena tidak pernah ada ampun kayak namanya tugas itu. Kalau sudah saya bilang jam 12 malam sudah harus masuk di email saya, harus saya tungguin jam 12. Jam 12 lewat 1 menit saya close. Jadi emailnya di bounce kembali ke dia. Ya udah lewat 1 menit saya bilang. Harus disiplin. Jadi gimana caranya? Gimana caranya supaya kita bisa mengalami yang namanya recovery? Agar kita mengalami pemulihan dan hidup kita bahagia. Dalam keluarga, suami gak bisa jaga hati terhadap pasangannya dan istri dan sebagainya. Dan anak kepada orang tua kepada anak. Kita kehilangan yang namanya kebahagiaan dan damai sejahtera itu. Kita kehilangan yang namanya blessing, saudara. Makanya yang kita kerjakan gagal-gagal terus. Bagian yang pertama kalau kita mau mengalami pemulihan hati itu, maka kita harus mengakui bahwa hati kita tidak sedang baik-baik saja. Oh iya ya, aku lagi kesel. Iya ya, aku lagi jengkel. Itu langkah pertama. Sebab ketika kita berinteraksi dengan orang lain selalu yang namanya ada potensi bergesekan. Apalagi suami istri bergesekan. Jadi saudara, saya kasih tips ya. Belum pernah saya coba sih karena saya nggak kayak gitu. Kalau Anda punya tempat tidur, di sini ada meja kecil, biasanya taruh meja kecil, taruh foto pasanganmu. Jadi kalau yang tidur di sini istri, taruh foto suami. Kalau yang tidur di sini suami, taruh foto istri. Nah kalau berantem itu biasanya tidurnya kayak gimana, saudara? Punggung-punggungan. Jadi ketika dia mengunggungi yang ini, dia tetap lihat wajah istrinya di situ. Ya, jadi kita harus berani mengakui, aku lagi kesel, aku lagi jengkel, aku tidak sedang baik-baik saja. Itu the first step. Langkah pertama untuk mengalami recovery. Yang akan membuat tangan kita mulai terbuka. Mulai terbuka dan Roh Kudus baru bisa masuk untuk menggodok kita dari dalam. Kita harus berani mengakui, aku kesal, aku jengkel. Nah kita harus menyelesaikan itu. Jangan disimpan. Jangan disimpan, yang ini aku simpan di bagian hatiku yang paling dalam. Kacau dunia persilatan. Ya, nanti hidup kita kayak Toliongto. Anda tahu Toliongto itu saudara, ada 3 serial itu ya saudara. Sintiao Hiaplu, Sintiao Entiong, dan Toliongto. Iya tuh, yang seumuran dengan saya pasti tahu peristiwa itu. Dulu dia punya golok pembunuh naga. Makanya keluarga kita jadi Toliongto. Karena kita tidak mengakui. Akui saudara, Anda terluka oleh pasanganmu, akui. Bereskan, tapi setelah itu akui bahwa hatimu tidak sedang baik-baik saja. Saya pernah mendengar suami istri tengah malam ketok-ketok pastori. Saya berkata, nanti kalau aku jengkel itu jemaat yang sama tak datangi. Aku lagi berantem sama istriku. Tengah malam. Lagi kesel, capek. Abuna, mereka panggil saya di gereja, Abuna. Ya, kenapa? Udah tengah malam ini. Kalian tahu saya capek. Kami mau cerai. Kalau kalian cerai, pulang kalian. Gak perlu konseling untuk perceraian. Lakukan aja. Kita lihat mana pengadilan negeri yang buka tengah malam ini. Gak logis. Bereskan.
Jadi kalau Anda jengkel pada suamimu, panggil dia. Mas, aku jengkel sama kamu. Oh, saya jengkel. Sebelum jam 6 matahari terbenam, aku mau bereskan hati kepadamu. Yes. Itu indah loh saudaraku, karena kebahagiaan itu kita ciptakan. Amin, amin. Akui ya saudara. Yang kedua, maka kita harus berani berkata, aku butuh pemulihan. Ya kan? Pengakuan saja nggak cukup. Kita harus berkata, saya butuh recovery. Saya harus segera memulihkan diri saya karena saya tidak mau memiliki hati yang bolong-bolong, rusak, robek kayak gitu. Siapa ya? Di mana saya bisa konseling? Saya datang kepada pendeta minta didoakan. Saya baca firman Tuhan agar pikiran saya dipenuhi oleh nilai-nilai dan kebenaran firman Tuhan. Membutuhkan pemulihan. Kalau Anda membutuhkan pemulihan, hidupmu akan bergerak mencari pemulihan. Kalau Anda tidak membutuhkan pemulihan, ya, maka hidupmu tidak akan bergerak mencari pemulihan. Anda bergerak sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Haleluya. Ya. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah buku bagus sekali, The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu, kesanalah hidupmu akan bergerak. Kesana kakimu akan selalu melangkah. Anda belok-belokkan ke sini, kalau tujuanmu itu Anda selalu balik lagi ke sana. Minta pemulihan. Butuhkan pemulihan. Lakukan pemulihan itu, saudara. Tapi berkali-kali hari-hari ini saya lagi agak stres dengan rambut saya, saudara. Saya minta lakukan pemulihan rambut. Nggak terjadi. Nggak tahu kenapa ini. Berbagai macam obat, saya kan suka pergi ke Israel. Obat penumbuh kumis Arab itu saya beli, saudara. Saya taruh di sini enggak, tapi netes di sini, numbuh di sini. Bahaya saya bilang. Saya pergi ke kosmetik terkenal itu, Ahava. Saya bilang, apa obat rambut yang paling keren di sini? Yang sekali oles besoknya tumbuh. Dia bilang, ini Abuna. Saya pakai langsung pulang ke hotel. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sepertinya doa saya yang satu ini tidak didengar oleh Tuhan. Artinya itu bukan kebutuhan saya. Amin. Butuhkan pemulihan. Artinya selaraskan semua kebutuhan-kebutuhanmu itu dengan sorga. Nanti lihat akan ada campur tangan sorga dalam hidup saudara. Datang kepada Tuhan untuk membawa setiap luka hati itu. Memang kita perlu datang kepada psikolog. Kita perlu datang kepada pendeta. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita perlu merestorasi hati kita dengan melibatkan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan irisan antara roh dan jiwa itu. Tuhan yang menciptakan hati kita. Penciptaan hati manusia utuh, sehat, baik. Jadi kita datang kepada Creator kita. Tuhan, udah rusak nih Tuhan. Udah rusak nih. Coba kalau mobilmu rusak, Anda datang ke bengkel. Nah bengkel kita Tuhan ini udah rusak Tuhan. Udah rusak. Jangan rusak makin rusak. Akui di hadapan Tuhan. Kau datanglah kepada Tuhan itu saudara. Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong. Udah kacau ini. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Mengembalikan ke dalam kondisi awal. Orang-orang yang dipulihkan itu mengalami ledakan berkat yang jauh lebih besar. Perubahan situasi dibanding keadaannya mula-mula. Pasti itu. Pasti itu. Datang kepada Tuhan. Ya. Jangan datang pada setan. Atau datang pada dukun. Nah, setelah datang kepada Tuhan, mari kita mulai mempraktekkan. Praktekkan kasih. Ya sudahlah, dia ngomong begitu ya, saya mengasihimu. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Tapi kalau kita melibatkan Roh Kudus, kan Roh Kudus penolong. Roh Kudus adalah indikator yang empowerment, yang memberdayakan kita dari dalam. Karena kesanggupan kita itu terbatas. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita bergerak ke dalam level melebihi kapasitas dan kemampuan kita. Oh, Tuhan akan memampukan kita untuk melepaskan kasih. Karena kasih, kalau Anda mengasihi sesamamu orang Kristen, ya itu biasa. Yang luar biasa ketika Anda menerapkan firman, kasihilah musuhmu.
Karena musuh adalah objek atau personal di mana Anda tidak bisa memberi kasih. Dan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Nah kalau Anda mengasihi biasa, yang biasa sama orang Kristen sudah biasa. Kalau Anda mengasihi orang yang menjadi objek di mana Anda justru benci, itu baru luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Hari ini saudara bereskan hidup di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan semacam TV yang bergerak. Ini loh orang-orang, daftar orang-orang. Kalau Anda mengeraskan hatimu pulang, nanti malam saya mendoakan saudara agar mimpi wajah orang-orang yang menyakitimu. Anda ke toilet, Anda ingat wajahnya. Anda makan, Anda ingat wajahnya. Sampai hatimu beres. Haleluya. Dan hati-hati loh, nanti kalau Anda punya anak, mirip dengan wajah orang itu. Serius, hati-hati. Ya, segera lepaskan pengampunan. Dan setelah itu, itu yang disebut dengan pembaharuan pikiran. Saya itu paling senang khotbah di gereja ini Pak. Tahu kenapa? Sound systemnya enak. Empuk. Suara kita tes. Mari kita lakukan ini. Pembaharuan pikiran. Renewing. Bukan berarti pikiran dihilangkan, tidak, bukan di reset pikirannya, saudara. Bahaya kalau reset pikiran, bisa jadi edan. Enggak ada reset pikiran dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu konsep pembaruan pikiran, renewing, dibaharui. Jadi nilai-nilai yang lama dikeluarkan, diinjeksi dengan nilai-nilai yang baru. Konsep-konsep yang tidak mendukung, yang tidak support. Seperti kalau Anda selalu memperbaharui software itu, jadi kalau tidak update, maka dia tidak akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang baru. Tidak akan berjalan dengan maksimal. Harus diupdate. Nah kita mengupdate diri kita dengan apa? Firman Tuhan. Sehingga kita mengalami renewing. Nah kalau ini sudah kita lakukan, pemain musik. Kalau ini sudah kita lakukan, baru kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Ya. Baru kehidupan kita dimulai. Amin. Jadi kalau kita bisa menjaga hati, baru kehidupan kita dimulai. Kata kehidupan di dalam Alkitab digambarkan seperti seorang penjaga malam yang menunggu matahari terbit atau ayam berkokok karena tugasnya akan selesai. Jadi ada rasa lega. Kata kehidupan di dalam Alkitab digambarkan seperti munculnya cahaya yang membuat kita beraktivitas kembali. Bangun dari tidur, beraktivitas, melakukan banyak hal. Hari ini kita minta Tuhan, letakkan kedua tanganmu di dadamu, saudara. Tutup matamu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus menjamahku, menjamahku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Akui bahwa ada yang tidak beres dalam hati, agar Roh Kudus yang dari luar itu bisa mengintervensi hidupmu dan melakukan pemulihan dari dalam. Akui, buka hatimu, bereskan, cari pemulihan. Bagaikan tanah kering. Hati yang tidak beres itu seperti tanah yang kering yang kekurangan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan
yang merindukan air. Tuhan, Engkau jamah setiap hati pada malam ini. Kau yang melihat setiap situasi hati anak-anak-Mu. Haus akan Engkau, ku rindu selalu. Mari katakan seperti engkau berada di depan Tuhan. Hadir face to face with God. Katakan memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sama-sama katakan mengalir. Holy Spirit flow, jamah di anak-anak-Mu. Holy Spirit, Roh Kudus jamah, bekerja dari dalam, yang tertutup agar terbuka, yang sakit, yang luka, yang robek, yang ditambah, dipulihkan oleh Tuhan saat ini. Angkat setiap dendam dan kepahitan dalam nama Yesus. Alirkan sehingga hati itu bersih kembali. Mengalirlah Roh-Mu, pulihkanku. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat kirabata karabayan shekarabata buka mata karabaya ora boka kora bapaya shekarata karamine. Sekali lagi saudara, mari kita sama-sama katakan mengalir kuasa Roh Kudus. Yes. Mengalirlah di tempat, pulang dengan hati yang baru. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau bekerja sama dengan Tuhan untuk memulihkan hati kami. Kami akui bahwa kami terluka. Apapun faktornya, ada bagian yang mampu dengan cepat kami bereskan, ada yang tidak. Dan kami butuh campur tangan Tuhan. Kami mau mengejar pemulihan itu Tuhan. Agar hidup kami menjadi hidup yang merdeka. Hidup kami menjadi hidup yang bahagia. Agar hidup kami benar-benar disebut hidup. Hari ini kami mengerti betapa pentingnya menjaga hati. Terima kasih Engkau sudah mengajar kami malam ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Engkau begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan.